Siasat jitu Teku Umar mengelabui Belanda. Teku Umar 2 kali berpura-pura berpihak kepada Belanda demi menambah kekuatan pasukan Aceh. Menjelang pagi tanggal 11 Februari 1899, tepat hari ini 119 tahun lalu, kabar duka itu membuat Cut Nyak Dien tercenung. Suaminya, Teku Umar, gugur dalam pertempuran mendadak melawan pasukan Belanda di pinggiran Meulaboh. Cut Nyak Dien tentu saja amat berduka, namun ia menolak larut dalam kesedihan. Ia pernah mengalami situasi serupa di masa lalu saat meratapi kematian suami sebelumnya, Ibrahim Lamnga, yang juga tewas di tangan penjajah pada 29 Juni 1878. Kali ini, Cut Nyak Dien tidak ingin membuang-buang waktu hanya untuk menangisi orang yang sudah tiada. Ia tak mau pengorbanan Teku Umar sia-sia. Cut Nyak Dien bertekad melanjutkan perjuangan suaminya sampai tetes darah terakhir. Sambil memeluk Cut Gambang, anak satu-satunya dari Teku Umar yang mulai menangisi kepergian sang ayah, Cut Nyak Dien berucap dengan suara gemetar, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyak Dien sesungguhnya sempat heran mengapa Umar bisa terbunuh. Ia tahu, suaminya adalah ahli strategi ulung dan jarang bertindak gegabah. Apalagi Meulaboh merupakan kampung kelahiran Umar. Pastinya ia sudah amat memahami medan. Ada pengkhianat yang memberikan bocoran kepada musuh. Teku Umar lahir di Meulaboh tahun 1854. Ayahnya, Teku Ahmad Mahmud, adalah seorang ulu balang, atau kepala daerah. Sementara ibundanya berasal dari lingkungan istana kerajaan di Meulaboh. Dalam buku Ensiklopedi Pahlawan Nasional yang disusun Julinar Said dan kawan-kawan, 1995, disebutkan, dari garis ayahnya, Teku Umar berdarah Minangkabau. Di halaman 14 tertulis demikian. Antara keluarga Teku Umar dengan Tanah Rencong, memang terikat terjalin kedekatan sejak dulu. Umar keturunan Datuk Mahudum Sati orang kepercayaan Sultan Iskandar Muda, Shun 1607 hingga 1636, yang diberi wewenang untuk memimpin wilayah Pariaman di Sumatera Barat sebagai bagian dari Kesultanan Aceh kala itu. Sejak tahun 1873, saat Perang Aceh mulai berkobar, Teku Umar turut mengangkat senjata untuk mengusir kaum penjajah dari Serambi Mekah. Kala itu, usianya baru 19 tahun. Keberanian dan ketangkasannya membuat pamor Umar muda melejit. Bahkan, pada umur sebelia itu, ia sudah dipercaya menjadi kepala kampung atau kecik gampong. Teku Umar menikahi Cut Nyak Dien pada tahun 1880. Sebelumnya, Umar sudah punya 2 istri, yakni Nyak Sofiah, anak seorang ulu balang yang dinikahinya pada tahun 1874, kemudian kawin lagi dengan Nyak Mahligai, putri salah satu pemimpin rakyat Aceh yang disegani, Panglima Sagi XXV Mukim. Kendati begitu, Teku Umar tetap memberanikan diri untuk melamar Cut Nyak Dien. Mujtarudin Ibrahim, 1996, dalam buku berjudul Cut Nyak Dien menuliskan bahwa Umar memang sangat mengagumi sosok perempuan pemberani yang juga masih kerabatnya itu, pada halaman 38. Pernikahan Teku Umar dengan Cut Nyak Dien disambut dengan gembira dan dirayakan dengan upacara yang cukup meriah. Kabar ini pun didengar oleh pemerintah Belanda di Kota Raja, Banda Aceh. Mereka menyadari bahwa pernikahan itu sama halnya dengan penggabungan 2 kekuatan besar yang berpotensi membahayakan. Teku Umar bukan hanya pejuang yang tangkas dalam berperang. Ia juga seorang yang sangat cerdas meskipun tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Taktik dan manuvernya yang tak terduga dan mengejutkan seringkali membuat orang heran sekaligus bingung, termasuk istrinya sendiri, Cut Nyak Dien. Tahun 1883, Teku Umar berdamai dengan Belanda. Ia bahkan masuk dinas militer Belanda. Gaya Umar ini bertolak belakang dengan karakter istrinya, Cut Nyak Dien. Hingga akhir Perang Aceh kelak, Dien tidak sudi takluk kepada bangsa asing yang telah menginjak-injak tanah kelahirannya. Namun, dengan terpaksa, ia menyetujui langkah Umar kendati terus mengikuti gerak-gerik suaminya itu. Pada 1884, sebuah kapal milik Inggris terdampar di perairan Aceh. Kapal bernama Nesisero, atau Nisero, beserta kapten dan seluruh awak kapalnya itu disandera oleh penguasa kawasan tersebut, Teku Imam Muda Raja Tunom, Ibrahim. Raja Tunom meminta tebusan dalam jumlah besar jika ingin para tawanan beserta kapalnya dibebaskan. Gubernur Aceh, Laging Tobias, panik karena persoalan ini telah memperburuk hubungan Belanda dengan Inggris. Maka,
Teku Umar diminta untuk segera mengatasi masalah ini lantaran Belanda enggan membayar tebusan. Umar yang sesama orang Aceh diharapkan bisa melunakkan Teku Imam Muda Raja Tunom. Teku Umar pun berlayar dengan 32 orang anak buahnya dan pasukan Belanda ke Teunom. Profesor Dr. M. Din Madjid, tahun 2014, dalam buku catatan pinggir sejarah Aceh, perdagangan, diplomasi, dan perjuangan rakyat, menyebutkan, dalam perjalanan, para prajurit Belanda itu dibunuh, senjata mereka pun dirampas. Belanda juga semakin berpolemik dengan Inggris karena gagal membebaskan para sandera. Inggris terpaksa membayar 100.000 ringgit sebagai tebusan dan Belanda harus mencabut blokade terhadap pelabuhan Tunom, tertulis di halaman 215. Lain lagi dengan versi Mujtaruddin Ibrahim, 1996. Seperti dikutip dari buku Cut Nyak Dien, dalam perjalanan pulang setelah dari Tunom meskipun belum berhasil membebaskan sandera terjadi perselisihan antara pihak Umar dengan kapten kapal Belanda yang membawa rombongan itu. Pada halaman 48 tertulis demikian. Setelah kejadian tersebut, Teku Umar tidak kembali ke kubu Belanda, melainkan pulang ke markas rakyat Aceh yang dipimpin Cut Nyak Dien. Kepulangan Umar membawa tambahan persenjataan dan barang-barang berharga yang dirampas dari kapal Belanda. Ada kemungkinan orang-orang Umar juga menghabisi lawan-lawannya di kapal itu. Kembalinya Teku Umar disambut gembira sekaligus lega oleh Cut Nyak Dien dan rakyat Aceh yang dipimpinnya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 14 Juni 1886, Teku Umar memimpin pasukannya menyergap kapal Hok Canton yang ternyata juga milik Inggris. Umar menyerbu kapal tersebut karena dicurigai mengangkut senjata yang akan dijual secara ilegal. Inggris pun lagi-lagi dibuat marah dan mendesak Belanda untuk menuntaskan masalah ini. Belanda, demi memperbaiki hubungan dengan Inggris setelah kegagalan sebelumnya, terpaksa bersedia membayar tebusan kepada Teku Umar sebesar 25.000 ringgit. Mardana Safwan, Teku Umar, 2007 halaman 22. Kekuatan finansial pasukan Aceh pun bertambah lagi. Namun, pada 1893, Umar dan 15 orang panglimanya tiba-tiba menyerahkan diri kepada Belanda. Cut Nyak Dien terkejut sekaligus malu bahkan marah dengan kelakuan suaminya itu. Namun, Umar pastinya sudah punya siasat khusus. Belanda ternyata masih percaya kepada Umar dan menerimanya kembali. Terlebih, menurut Ibrahim Alfian, 1987, dalam Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873-1912, dikutip dari tulisan Dr. Razali Muhammad Ali berjudul Strategi Muslihat Pahlawan Aceh, Serambi Indonesia 2016. Umar dan para pengikutnya mengucapkan sumpah setia kepada Belanda. Teku Umar pun diperintahkan memimpin ratusan prajurit Belanda bersenjata lengkap untuk menumpas perlawanan rakyat Aceh. Di depan mata Belanda, ia tampak benar-benar melawan rakyatnya sendiri. Namun yang sebenarnya terjadi tidak seperti itu. Bahkan, lagi-lagi Belanda dipecundangi. Pasukan Umar membawa lari 880 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg mesiu, 5.000 kg timah, uang tunai, dan peralatan perang lainnya, untuk menambah kekuatan rakyat Aceh. SM Dumadi, mengenal pahlawan nasional kita, Teku Umar, 1975 halaman 34. Tertipu 2 kali membuat Belanda sangat geram terhadap Teku Umar. Bahkan, perkara ini berujung dengan pemecatan Christoffel de Kerhoff, gubernur Aceh yang menjabat sejak 1892. Penggantinya, Jacobus Augustinus Vetter, memberikan ultimatum untuk menyerahkan kembali semua yang dilarikan Umar. Namun, peringatan itu tidak digubris. Pasukan Teku Umar sendiri semakin kuat setelah bergabung dengan pasukan Panglima Polem pada 1898. 2 pahlawan besar dari Tanah Rencong ini bersama-sama menghadap penguasa Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Muhammad Daud Shah, 1874-1903, untuk menyatakan sumpah setia. Di kubu lawan, Belanda sedang sibuk menyusun rencana untuk menghentikan sepak terjang Teku Umar, sekaligus demi membalas dendam. Gubernur Aceh pengganti Vetter yang bertugas sejak 1898, Johannes Benedictus van Heutz, memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran demi menghabisi Umar. Serbuan membabi buta yang dilancarkan Belanda membuat pasukan Teku Umar terdesak, dan harus masuk keluar hutan dan naik turun bukit untuk menghindari serangan. Perjuangan kali ini sangat berat dan melelahkan. Banyak anak buah Umar yang meninggal karena keletihan, kelaparan, hingga sakit.
Belum lagi medan yang sulit ditambah gangguan dari binatang-binatang liar nan buas. Umar bersyukur karena pasukannya bisa sejenak beristirahat dan mengisi perut. Namun, perjalanan harus segera dilanjutkan. Tujuannya adalah Mulaboh, kota kelahiran Umar. Ternyata, ada yang berkhianat. Ada yang melaporkan kepada Belanda saat pasukan Umar beristirahat. Berkat informasi itu, Van Heut memerintahkan pasukannya untuk mengejar Umar, sementara ia sendiri menunggu di Mulaboh dengan pasukan lainnya. Safwan 2007 halaman 72. Betapa terkejutnya Umar setibanya di Mulaboh tengah malam, tanggal 11 Februari 1899 itu. Di kampung halamannya sendiri, ia disambut tembakan gencar. Pasukannya tidak berkutik, karena dari belakang pun menyusul rombongan lawan. Dalam situasi terjepit dan dihujani peluru, Teku Umar kena tembak, gugur di tempat. Panglaut, ajudan setianya, bersusah payah menyelamatkan jenazah sang pahlawan untuk dibawanya pulang menghadap Cut Nyak Dien. Kepada Panglaut, di depan jasad suaminya, Cut Nyak Dien berucap lantang meskipun tetap menahan duka. Di tempat itu, arwah Umar akan menyertai kita. Dari sana jugalah kita akan memenuhi tugas-tugas kita seperti yang biasa dilakukan Umar. Kita akan memenuhi perintah Tuhan untuk memerangi orang kafir. Panglaut Cut Nyak Dien bersumpah tidak akan menyerah kepada Belanda demi menuntaskan dendam Teku Umar dan membebaskan rakyat Aceh dari belenggu penjajahan. Selama aku masih hidup, kita masih memiliki kekuatan. Perang ini akan kita teruskan. Demi Allah.